Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hariku lalui seperti biasa, menyiapkan gerobak motorku dan pergi berkeliling kampung demi kampung untuk menjajakan daganganku. Sebut saja aku Andi, nama samaran. Usiaku 29 tahun dan aku belum menikah. Aku harus bekerja keras membiayai sekolah adikku setelah ditinggal kedua orang tuaku. Orang tuaku meninggal 4 tahun yang lalu karena memang sudah tua dan sakit-sakitan. Sejak saat itulah aku mencari nafkah sendiri hingga berjualan cilok sampai saat ini. Aku biasa berjualan berkeliling dari kampung ke kampung. Terkadang berhenti di depan sekolahan maupun tempat les anak-anak. Karena jajanan cilok tidak semua orang menyukainya, kebanyakan anak kecil yang suka membeli daganganku ini. Tak jarang ibu-ibu yang menemani anaknya di tempat les ikut-ikutan membeli cilok. Kejadian ini terjadi sekitar 2 tahun yang lalu saat aku menjajakan daganganku di sebuah tempat les anak usia SD. Terlihat kegembiraan anak-anak itu saat melihat bunyi trompetku, karena jajanan cilok menjadi jajanan favorit buat mereka saat itu. Terlihat dari kejauhan ada seorang ibu-ibu datang ke arahku bermaksud membelikan cilok untuk anak atau mungkin cucunya. "Mas, beli ciloknya 5.000 ya," ucapnya. "Pedas apa enggak bu?" sautku. "Jangan pedes-pedes mas. Masnya sudah lama jualan di sini," imbuhnya membuka pembicaraan kami. "Kalau di sini baru 2 minggu bu, biasanya saya keliling kampung sebelah," jawabku sembari memasak cilok. "Mas kan ganteng, kenapa mau jualan cilok kayak gini?" ucapnya memuji. "Masa sih bu? Hehe. Mau gimana lagi bu, udah tuntutan ekonomi," jawabku. "Lain kali keliling sekitar rumah saya mas ya, pasti saya beli kok," imbuhnya lagi. "Emang rumah ibu sebelah mana ya?" tanya aku. "Itu perempatan depan, belok kiri mas, nanti ada rumah cat hijau kanan jalan," jawabnya sambil meninggalkan gerobak motorku. Hari berikutnya waktu tempat les libur, aku berkeliling di sekitar rumah ibu-ibu kemarin yang membeli cilok, dan kulihat rumahnya memang bagus dan terawat, namun terlihat sepi. Setelah aku beberapa kali bertanya sama tetangga sekitar, ternyata namanya Ibu Yanti. Dia tinggal di rumah cuman berdua sama cucunya yang sering ikut les itu. Pantas saja rumahnya kelihatan sepi. Ibu Yanti ini berumur sekitar 47 tahun, namun masih kelihatan muda dan cantik menurutku. Kulitnya yang putih bersih serta masih terlihat kencang dan berisi. Mantap deh pokoknya. Bu Yanti sudah lama menjanda lantaran ditinggal suaminya pergi dengan wanita lain. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, saat ini dia membuka jasa menjahit di rumahnya. Hari berikutnya aku kembali menjajakan daganganku di tempat les biasanya.
Kuperhatikan Bu Yanti sepertinya belum ada di tempat les itu. 15 menit kemudian kulihat Bu Yanti datang dengan sepeda metiknya seperti biasa mengantarkan cucunya. Dari kejauhan nampaknya ada yang berbeda. Kali ini kulihat dia merias diri dan kelihatan lebih cantik dengan balutan jilbab yang senada dengan warna dressnya, press body itu. Setelah memarkirkan kendaraan, dia langsung menuju ke arahku dengan wajah senyum yang begitu menggoda. Mas Andi, kemarin kok nggak lewat depan rumah saya? Saya kan mau beli cilok, Mas Andi, ucapnya penuh semangat. Kemarin saya lewat depan rumah Bu Yanti kok, tapi aku lihat sepi sekali, jawabku. Oh, mungkin waktu itu saya lagi nyetrika di belakang, Mas. Lain kali Mas Andi langsung mampir saja kalau lewat rumahku. Nanti saya buatin kopi deh, sahutnya. Saat di rumah sendirian, aku jadi kepikiran tentang Bu Yanti ini. Otak kotorku mulai bertingkah. Aku membayangkan jikalau bisa segini papap sama Bu Yanti. Yang bohai ini pasti mantap dah. Walaupun usianya sudah tidak muda lagi, namun Bu Yanti masih kelihatan segar bugar dan bodinya yang mantap itu. Siapa coba yang tidak mau kalau dikasih gratis? Sore itu aku tidak membawa gerobak cilokku, melainkan membawa sejumlah baju yang akan aku jahitkan ke rumah Bu Yanti sebagai alasan agar aku bisa leluasa masuk dan ngobrol berdua di rumahnya. Aku masuk ke rumah Bu Yanti, namun kala itu masih ada orang lain yang menunggu jahitan di dalam. Aku menunggu giliranku sambil duduk di ruang tamu. Bu Yanti menyodorkan cemilan dan satu gelas sirup untukku. Sambil menikmati hidangan itu, aku melihat situasi di sekeliling rumah. Memang struktur rumah di sini berjauh-jauhan dengan pagar tumbuh-tumbuhan di sekeliling rumah. Maklumlah karena kampung pinggiran kota. Selesai dengan pelanggan pertama dan sekarang giliranku. Akan tetapi tiba-tiba Bu Yanti menuju ke depan rumah dan merubah tanda tulisan open menjadi close atau tutup. Apa mungkin Bu Yanti tahu niat kotorku? Gerutuku dalam hati. Lantas Bu Yanti menanggalkan jaket sweaternya dan dia hanya mengenakan daster tipis warna putih itu, terlihat sedikit transparan. Bu Yanti duduk tepat di sebelahku tanpa jarak sedikit pun. Dia mulai membuka percakapan kami dengan ramah, namun aku yang tak fokus justru tak bisa mengendalikan tanganku yang nakal itu mulai memegangnya. Dan akhirnya tanpa basa-basi terjadilah adegan segini papap aku dan Bu Yanti sore itu. Kejadian itu terjadi selama 3 jam berniat untuk melakukannya lagi. Sampai akhirnya Bu Yanti menyuruhku pulang karena sudah waktu maghrib dan orang-orang akan ke masjid melewati rumah Bu Yanti. Aku dapat kabar kalau anak Bu Yanti datang dan mengajak Bu Yanti untuk pindah ke rumah anaknya itu agar tidak sendirian lagi. Dan akhirnya Bu Yanti pindah entah kemana dan rumah lamanya kini dijual ke orang lain. Sejak saat itulah aku tidak pernah lagi bertemu dengan Bu Yanti. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.